Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Masihkah merasakan sukacita yang daripada Tuhan? Haleluya, yang merasakan sukacita Tuhan, kita boleh sama-sama lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Memang terkadang langit itu nggak selalu cerah ya saudara. Kadang itu bagaikan seperti ada awan gelap, ada seperti badai petir, seperti yang Bapak Gembala kita sering katakan ya. Tidak semua hari itu terasa baik dalam hidup kita. Namun satu hal yang sama-sama kita mau imani dan kita sama-sama yakini, bahwa segala sesuatu tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahwa Dia masih Allah kita, Dia masih care dalam hidup kita, Dia yang mengajari kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang memperbarui kita dan memberkati kita. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau sama-sama masuk dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena kami masih ada dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Biar kiranya Engkau juga yang melawat kami, Engkau juga yang menjawab kami, Engkau juga yang memberkati kami, Engkau juga yang memulihkan kami Tuhan. Sebab kami adalah kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Kami adalah kekasih jiwa-Mu. Kami adalah umat-umat anak-anak-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Engkau berkenan hadir Tuhan dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Nama Tuhan saja yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita mau katakan bahwa jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu. Kita mau katakan jiwaku merindukan, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada
jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami katakan dengan sungguh-sungguh, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu. Kami bersyukur, kami selalu bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk berkekuatan kami bersyukur Kau sumber pengharapan tiada yang seperti-Mu, tiada yang tiada yang menaikkan pujian penyembahan kita. Kita naikkan ucapan syukur sebab inilah saatnya kita berhadapan dengan Tuhan kita. Buat habis-habisnya Tuhan, rasa terima kasih dan ucapan syukur kami untuk kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas Tuhan segenap kebaikan
kami mau selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Melalui penyembahan kami, kita katakan, ku bersyukur kepadamu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir, adalah Allah yang sama, yang hari ini ada bersama dengan kami dalam suatu ibadah dan ucapan syukur kami, bahwa sesungguhnya Engkau menyertai dan menjagai kami juga sepanjang minggu ini. Banyak hal kami lewati, banyak perkara kami hadapi, banyak persoalan yang tidak kami mengerti, namun kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau mengajarkan kami untuk beriman dan percaya. Sesungguhnya Engkau itu begitu dekat, Engkau bersama dengan kami. Itu sebabnya dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu, akan segala kebajikan-Mu yang berlaku atas hidup kami, bahkan sampai seterusnya, sampai pada akhirnya kami memperoleh kehidupan yang kekal dalam suatu keabadian bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan adalah hari di mana Engkau memberikan kami kemenangan karena kami ada di dalam rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bertemu dengan Engkau adalah sesuatu, padahal Engkau juga ingin bertemu dengan kami. Tetapi kamilah yang sebenarnya butuh Engkau, karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pertolongan kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur bahwa semua ini adalah anugerah. Kalau kami masih ada, masih hidup, masih bernafas, masih sehat, masih ada rezeki yang Engkau berikan, masih ada tempat untuk berteduh, semua adalah baik karena Engkau bersama dengan kami memberikan kami kekuatan. Itulah anugerah-Mu yang paling besar. Dan iman serta percaya yang Engkau berikan kepada kami lakukan dengan sepenuh hati. Suatu jaminan pemeliharaan selama kami di dalam dunia ini sampai kami bertemu dengan Engkau di surga. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, baik tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan juga memberkati setiap kami yang hadir dalam ibadah ini dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling tahu persis setiap kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersuka cita tentunya bukan? Tetap semangat, tetap yakin, tetap percaya. Dan hari ini adalah hari kemenangan. Karena kita ada dalam suatu ibadah, kita bersekutu dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, gitu ya, berawan, berpelangi, bagus, cantik. Tetapi kadang-kadang juga ada awan gelap, ada petir, ada badai. Enggak jadi masalah. Yang penting Tuhan terus menjagai dan melindungi kita. Amin. Hari ini kita akan baca Matius pasal 14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dah, Bapak Ibu, saudara, cukup satu ayat saja. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya tak? Begitu bukan? Yang kita baca tadi. Kita nggak usah baca keseluruhan ya. Saya berharap kita ini sudah tahu, bahkan sudah hafal. Kecuali ada beberapa teman yang memang baru belajar ingin mengerti tentang iman Kristiani gitu ya. Tapi bisa baca-baca saja. Nanti engkau akan semakin dewasa, semakin mengerti bahwa Allah sangat mengasihimu. Allah di dalam nama Yesus Kristus sebagai anak, dan Allah di dalam Roh Kudus yang akan tinggal bersama dengan engkau dan memimpin engkau ketika engkau percaya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi itu satu ayat. Dikatakan yang ada pada kami di sini, gitu ya, di sini bukan di sana, di sini 5 roti dan 2 ikan, ya. Konon menurut apa yang saya baca-baca, ini rotinya ini roti ketul. Jadi roti ketul, ini kan yang bawa anak kecil. Roti ketul itu beda dengan roti gandum. Ya, maaf ya, kalau roti gandum itu rotinya orang kaya. Tuh, saudara makannya roti gandum semua kan? Nah itu saudara tuh orang kaya, diberkati. Ini rotinya roti ketul, ya, roti ketul. Ikannya ikan kecil, bukan ikan tongkol, salmon. Wah saudara, kalau beli tuh salmon bergizi banget tuh, sehat. Bukan begitu ikannya, ikan kecil. Karena kebiasaan di sana, kalau nelayan habis tangkap ikan, bersihkan jaring, ya, itu ikannya dibawa. Yang kecil-kecil itu ditinggalin di situ. Loh, kok begitu? Iya. Kalau saudara gimana? Oh, nangkap ikan yang gede, yang kecil, pokoknya bawa pulang aja semua gitu ya. Yang tongkol, yang teri, ya kan, julung-julung dibawa semua. Enggak di sana. Jadi yang kecil-kecil tinggalin. Iya, buat siapa? Buat siapa? Buat kucing? Bukan, untuk orang miskin. Baik ya. Jadi nggak ambil semua, tinggalin gitu. Jadi pasti ini anak kecil nih yang bawa roti ketul sama ikan kecil nih, pasti bukan anak orang berada. Paling tidak biasa-biasa sajalah gitu ya. Jadi ketika 5.000 orang laki-laki, ya nggak tahulah jumlah pastinya, nggak dibilang di sini. Kalau 5.000 orang laki-laki belum termasuk yang perempuan, yang bawa anak,
Lalu suruh pulang, katanya tidak, kau harus kasih makan gitu ya. Ya puyeng toh, puyeng mau kasih makan. Lalu dikatakan yang ada di sini gitu ya, 5 roti 2 ikan. Cuman gak dilanjutkan. Jadi buat apa gitu ya, ada sih ada, cuman segini udah nggak masuk hitungan. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Yesus membuat mujizat sehingga mereka bisa makan sampai kenyang. Artinya bukan makan ngepas gitu, jangan nambah ya, jangan nambah nih, ini ngepas nih, nanti yang lain nggak kebagian. Oh, nggak begitu, makanlah sampai kenyang, makan sampai kenyang ya. Bahkan ada lebihnya. Emang begitu. Kalau dalam banyak hal, kalau kita pelajari, kalau Allah memberkati, nggak ngepas, pasti berlimpah-limpah ya. Ngalamin tuh? Ngalamin kan? Kalau yang belum ngalamin, siap-siap ya. Jadi engkau tetap bersama dengan Tuhan. Artinya hari ini kita akan berbicara melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Jadi contohnya tadi ya, pembukaannya, walaupun dikatakan di sini yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Apalah artinya ini dengan kebutuhan gitu ya, dengan masalah yang begitu besar. Tetapi enggak masalah buat Tuhan. Kan masalah itu bagi engkau, bagi kita. Tapi buat Tuhan kan enggak masalah. Ya, tapi dibawa gitu. Itu sebabnya kita mau bilang melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Ketika satu pribadi mulai merasakan pertolongan, merasakan penyertaan, pasti mulai berpikir, apa Tuhan yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikanmu gitu ya. Kagak ada. Apa sih yang bisa kau lakukan? Ini kepintaranku. Tuhan bilang, kan aku yang kasih akal budi. Ini Tuhan, hartaku nih, udah banyak asetnya. Tuhan bilang, kan aku yang berkati engkau. Apa sih? Gak ada. Nih hidupmu, hatimu. Tetapi kita tidak masuk ke arah situ. Lalu kita bilang, apa yang bisa aku lakukan? Jadi melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Artinya kita nggak usah tunggu dulu, nanti Tuhan kalau aku sudah lulus kuliah, nanti Tuhan kalau engkau sudah berkati aku, nanti Tuhan kalau engkau sembuhkan nih aku nih Tuhan, baru deh swear aku akan melayani. Atau nanti Tuhan kalau engkau sudah kirimkan aku jodohku nih Tuhan, ya baru deh aku melayani. Kalau sekarang belum nih, aku lagi sibuk-sibuk, masih PDKT. Halo. Kalau anak-anak muda tuh ya udah sekolahnya pinter kali ya, banyak alasannya. Ya. Tunggu nih Om, lagi tanggung nih. Ogut lagi PDKT, kayaknya dia ngeliatin terus nih, tinggal aku tembak, udah deh abis itu aku melayani. Kalau ditembak kagak disautin, kau nggak melayani. Halo, oke, mari kita lanjutkan. Kita buka Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Hal pertama, ketika satu pribadi mengasihi Tuhan dan berpikir ingin melakukan sesuatu, jangan sampai berpikir bahwa aku ini punya niatnya, tetapi aku nggak punya kesanggupan, tetapi aku itu tidak seperti yang itu, nggak seperti dia, aku nggak bisa. Yesus berkata, seperti seorang saudagar yang mau berangkat, lalu dia mempercayakan,
Ada yang diberikan 5, diberikan 2, diberikan 1 talenta sebagai modal. Kalau dagang gitu ya, kalau bisnis sebagai modal untuk melakukan sesuatu. Dikatakan lagi menurut kesanggupannya. Artinya si Tuhan itu tahu persis yang akan diberikannya itu. Jadi nggak mungkin salah kasih. Ya iya ya, dia sebenarnya nggak begitu. Dikasihnya kelebihan. Lah yang itu malah sebenarnya dia sanggup, malah dikasih dikit. Yang itu apalagi tuh, dia cuma tidur doang. Nggak begitu. Ya, jadi di dalam perumpamaan ini Yesus juga cerdas lah. Ya mau kasih tahu nih bahwa Allah itu nggak pernah salah, Allah nggak pernah keliru. Kalau bahasa Jawa itu keliru ya, nggak pernah keliru untuk memberikannya. Semuanya sesuai kesanggupannya untuk bisa mulai bekerja. Artinya bahwa Allah juga tahu tentang siapa kita. Allah juga tahu keberadaan kita. Barangkali kita mulai berpikir bahwa sesungguhnya aku niatnya ada, tetapi aku nggak bisa tuh seperti dia gitu ya. Aku pengen nih jadi singer, tapi suaraku pales. Kalau nyanyi do sama mi sama sol sama nadanya. Halo, aduh. Dulu waktu saya masih remaja, saya mulai main musik, jadi WL juga, jadi singer juga ya. Kadang-kadang udah sebel aja gitu, tapi nggak boleh, kita harus tetap mengasihi ya gitu ya. Tapi kan sebenarnya ya Tuhan berikan masing-masing talenta sesuai dengan kemampuannya. Jadi apapun bisa, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan talenta kita itu unik ya. Ada yang kita bisa lakukan, dia tidak bisa. Ada yang dia bisa, kita tidak bisa. Jadi Tuhan itu memberikan segala sesuatu. Jadi ketika si anak kecil itu ya, yang ada pada kami gitu ya. Jadi artinya ya, setiap kita diberikan suatu kesanggupan. Mulailah melakukan dengan apa yang ada pada kita. Oke? Yang kedua, Satu Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu, sudah saya dikasih oleh Tuhan, kita review dikit ya. Jadi ini ada satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, Nabi Elia. Keadaan menjadi susah, menjadi kering, ekonomi sukar, semuanya sukar, tapi Tuhan pelihara hambanya. Lalu Tuhan berfirman, woi Elia, berangkatlah kau. Kemana Tuhan? Sono ke wilayah Sidon. Ya, di sana nanti aku akan tunjukkan ada seorang janda di wilayah Sidon, di Sarpat. Ada seorang janda, nanti dia yang akan memelihara engkau. Oh iya gitu ya, oke Tuhan, siap, aku berangkat. Berangkat ya kan, karena itu suara Tuhan. Ya, si Elia berangkat dan dia percaya ini Tuhan yang Maha Kuasa, dia sanggup untuk memelihara aku hambanya.
Mungkin begitu ya dalam pikirnya kan, cuman gak ditulis di sini. Kalau ditulis, tebel nih, segini aja saudara bacanya males. Apalagi kalau ditulis semua, tebel. Mungkin begitu. Lalu dalam perjalanannya dia berpikir, mungkin Tuhan akan pelihara nih ada seorang janda kaya gitu ya, atau seorang ibu atau apalah gitu yang diberkati, lalu aku terpelihara deh, aman deh, tentram gitu ya, tajir. Soalnya tajir jadi aku terpelihara, aku kan hambanya. Halo. Terus sampai di sana. Sampai di sana ada seorang ibu kan. Wah, ini dia nih. Rupanya low profile nih. Ya udah, pokoknya perintah Tuhan begitu. Lalu sampai di sana dia tegur, "Hei ibu, bu, lagi ngapain kau? Tolong, berikan aku air, aus nih, aus." Begitu kan? Begitu si ibu itu belum ngomong, "Jangan cuma air ya, sekalian sama rotinya." Ya, sama rotinya yang lengkap, pokoknya semuanya yang paling nomor satu lah. Ini aku nih, hamba Tuhan. Suara Tuhan. Ya bu, cepetan ya, buat, ayo sana. Si ibu kaget. Toh. Dia nengok gitu ya. Siapa nih? Lalu si ibu bilang, ya nanti baca sendiri ya. Aku sedang mengumpulkan kayu bakar ini nih, berapa potong, bersama anakku. Ya bener sih, di rumah ada tepung segenggam, ada minyak dikit. Habis itu aku bikin roti bundar. Ya, habis itu aku makan, habis itu aku mati. Artinya udah nggak ada apa-apa lagi. Si ibu ngelihat nih ya, mungkin ini nggak diceritakan di sono tuh, kalau imam, kalau apa sih, anasir Allah lah istilah, pasti mungkin bajunya beda kali ya, apa bajunya jubah gitu, yang lain enggak ya mungkin. Jadi begitu si ibu ngelihat, wah bener nih, ini mah pelayan gitu ya, hamba Tuhan nih gitu. Tapi si ibu juga kan manusia biasa toh. Istilah teman-teman seniman aja bilang rocker juga manusia. Si ibu pasti ngelihat, wah bener nih, istilahnya ini imam, ini pendeta gitu ya. Ini pendeta nih, bener sih. Firman berkata, cuman nih pendeta nggak tahu diri nih gitu ya. Dia kagak tahu apa ogut nih orang miskin ini segini-segininya, pakai dia bilang suruh buatin dia. Halo. Barangkali suasananya kayak gitu tuh. Jadi si ibu sih agak merengut tapi manggut gitu ya. Firman, cuman apa dia kagak tahu gitu. Ya seperti yang saya bilang, mungkin si ibu berpikir, ini mah pendeta nggak tahu diri gitu ya. Ayo pokoknya kasih aku air gitu ya, sekalian roti ya gitu. Jadi si ibu jawab, jujur ya, yang ada pada kami, seperti tadi anak kecil itu waktu dibawa itu ya sama si Andreas dan teman-temannya kepada Yesus, yang ada pada kami di sini gitu ya. Sama, ini kami ngumpulin kayu bakar nih, ada tepung dikit sama minyak. Yang ada pada kami di sini gitu ya, cuma begini gitu. Habis aku olah makan, aku habis mati. Ketahuilah, apa yang ada padamu ketika dibawa kepada Tuhan, itu merupakan suatu awal mujizat besar. Jangan pikirkan yang ada pada kami hanya gitu ya. Si ibu kan ngeliat nih, waduh. Tapi lalu Nabi Elia bilang, oh iya aku tahu, nggak apa-apa. Kau buat dulu bagiku. Mungkin udah terlanjur ngomong kali ya.
Kalau kita nih pakai logika nih, makanya jangan pakai logika, pakai hati. Pakai logika, mesti begini, wah dipikirin kagak nyampe, woi. Kamu mau sekolah sampai mana sih? Logika kamu cuman sekepel. Mau dipikirin sama pikirannya Allah. Jadi si Elia bilang, ya nggak apa-apa. Kau buat dulu bagimu, ya. Kau buat dulu seperti katamu itu. Kau buat dulu seperti katamu yang katanya cuman tepung dikit sama minyak. Kau buat dulu, ya, sepotong roti bundar. Kau kasih dulu sama aku. Habis itu baru kau buat bagi engkau dan bagi anakmu. Gitu kan bunyinya kan? Saudara tahu apa artinya pergumulan si ibu mungkin sama anaknya nih, mungkin berpikirnya tuh kalau pakai pikiran mungkin 10 kali mikir, mungkin 100 kali mikir, mungkin beratus-ratus kali mikir, kagak masuk di akal. Halo, kagak masuk di akal. Tetapi ada satu iman bahwa ini adalah firman yang dari Tuhan turun lalu melalui hambanya. Antara iya dan ragu-ragu, untungnya itu firman lebih kuat. Kalau logikanya yang lebih kuat, ini pasti ceritanya beda. Tapi imannya memberikan dia kekuatan. Udahlah nak, kita makan, kita mati. Kita kasih hambanya, kita juga mati juga. Tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, kalau itu adalah firman, maka firman itu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Bukankah kita udah sering dengar dari nenek moyang kita bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu memberi makan, Allah memelihara. Udahlah, oke ya, kita buat ya. Si anak paling begini, ya udahlah mama, apapun kita kerjakan aja. Lalu terjadilah mujizat. Nggak tahu lah bagaimana, pokoknya begitu dikasih, yuk kita bikin lagi, ada lagi tepungnya gitu ya. Makan lagi, udah tutup dah. Besok bagaimana aja, besok ada lagi. Ya apa sih yang sukar buat Tuhan? Karena dia adalah Allah. Kalau dia berkenan, kalau dia mau melakukan kepada umat pilihannya, kekasihnya, dia bisa lakukan yang terbaik. Apa yang ada pada kita itu merupakan awal dari suatu mujizat besar. Musa juga begitu. Ketika Musa, berangkat kau, aku punya tugas besar bagi engkau. Kemana? Bebaskan umatmu. Musa mikir kan, membebaskan umat yang lagi dijajah sama Mesir. Mesir itu lagi kuat-kuatnya. Aku kan pernah tinggal di sana. Aku bahkan pahlawan di sana. Aduh gimana? Tuhan bilang, berangkat. Apa yang ada padamu? Kalau kita baca ya, nggak usah dipelajari toh, nanti terlalu panjang. Nggak ada. Yang ada cuma ini Tuhan di tanganku. Kau bilang yang ada di tanganku apa? Tongkat. Ya udah pakai tongkat itu. Dan melalui tongkat itu mujizat-mujizat besar terjadi. Ketika berhadapan dengan laut, di belakangnya dikejar-kejar, Tuhan bilang, angkat tongkatmu, kenakan pada air, lalu katakan terbelah air itu. Mujizat besar terjadi. Jadi kalau si anak itu tidak menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu, dan murid-murid juga bilang, yang ada pada kami hanya ini. Kalau cuma terus pada kami, nggak akan terjadi apa-apa. Demikian juga si ibu itu
Yang ada pada kami cuma tepung dikit dan minyak. Kalau kami olah, kami mati. Kalau dia tidak melakukan, dia tidak mengalami mujizat. Kalau dia nggak pedulilah, pendeta mau ngomong apa ngomonglah sampai mulutmu berbusa juga nggak apa-apa, nggak peduli. Orang jelas-jelas cuman segini pakai diminta, nggak akan terjadi apa-apa. Tetapi karena firman, karena iman, karena percaya, karena taat, Allah pun berkepentingan kepadamu untuk melakukan kuasanya, untuk melakukan mujizat besarnya. Nggak usah dipikirin sementara, mujizat itu udah dulu, ini mah udah zaman sekarang, zaman perjanjian baru, udah yang sempurna udah dateng, udah ini apalagi zaman sekarang milenial. Wah, itu mah nggak usah dipikirin, itu urusan mereka. Firman bunyinya begitu, dan aku mau taat. Jadi Tuhan juga berkepentingan kepadamu yang taat. Itu sebabnya dikatakan, engkau kalau memang hatimu ingin melayani, aku sudah berikan sesuai dengan kemampuanmu, dan kau layani dengan hati, dengan kasih seperti yang Yesus ajarkan. Jadi yang ada pada kami itu adalah permulaan dari mujizat-mujizat. Kalau permulaan artinya masih banyak. Oke, terakhir ya. Roma pasal 9 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang mulia? Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, Roma bilang, siapakah engkau manusia mau membantah Allah, gitu ya, mau membantah, mau protes. Bukankah si tukang periuk itu punya hak atas tanah liatnya? Mau dibikin yang kurang mulia atau mau dibikin yang mulia, itu semua adalah sesuai dengan kehendaknya si tukang periuk itu, si pemiliknya. Jadi apa sih haknya itu si tanah liat selain dia hanya pasrah dan mengucap syukur? Jadi apapun itu tanah liat, si tukang periuk pasti akan membuatnya yang menurut dia adalah yang paling baik, bukan? Masa jawabannya bukan? Iya, pasti yang iya dong. Kalau kau jadi tukang periuk, kau punya tanah nih, ya, pasti engkau udah jadi, kayaknya kurang pas nih, dirombak lagi sama dia, sampai dia hatinya, ini dia, inilah yang aku dalam imajinasiku, mungkin gitu ya tukang periuk ya, seperti inilah. Itulah kita. Jadi apapun kita tidak lagi membantah, tapi kita mengucap syukur dengan apa yang Allah bentuk, dan kita mengucap syukur dengan apa yang Allah buat bagi kita. Kenapa? Karena Ia rindu kita mengucap syukur dengan apa yang Ia beri. Dalam ucapan syukurmu, dalam pujian sembahanmu, dalam ucapan syukur itu seakan-akan dalam tanda kutip, itu menarik hati Allah untuk segera menjawab
untuk segera bersekutu dengan Engkau, dan itulah kekuatan kita. Jadi apapun yang ada pada kita, ya itu bukan masalah bagi Allah. Masalah buat kita, bagi Tuhan gak masalah. Jadi itu adalah awal dari sesuatu perbuatan Tuhan yang besar. Ketika engkau mempercayai, engkau melakukannya, dan engkau dengan setia, dan Tuhan juga berkepentingan kepadamu karena kita adalah miliknya. Oke, apa yang kau pikirkan, Tuhan rindu supaya kita terus bersyukur atas apa yang Ia berikan kepada kita. Dibaca lagi ya. Jadi kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami umat-Mu datang kepadamu pada hari ini Tuhan, mengucap syukur karena Engkau berkenan, karena Engkau masih terus mau ada bersama dengan kami dalam suatu ibadah, dan hadirat-Mu ada. Walaupun mata jasmani kami tidak bisa melihat, tapi kami merasakan bahwa Engkau memang hadir untuk kami, pribadi lepas pribadi. Biar kiranya Tuhan, apa yang Kau firmankan itu menjadi kekuatan. Firman itu dalam kata-kata mungkin kata-kata yang mati, tetapi firman dalam iman adalah firman yang hidup, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Ampuni kalau selama ini kami merasa lemah, kami merasa tidak berguna, kami merasa tidak mampu. Sesungguhnya Engkau sudah memberikan kami kemampuan, apakah dalam 5, 2 ataupun 1 talenta, tapi semuanya dikasihi oleh Tuhan, dan kita akan terus mengembangkannya seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan apa yang ada di tangan kita itu adalah awal permulaan dari mujizat besar. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, dan kami percaya ini adalah hari perkenanan itu, karena Engkau Allah yang sama, Engkau masih mengasihi, dan Engkau tidak berubah. Kami menyerahkan sepanjang kegiatan kami sepanjang minggu ini, apapun yang Engkau percayakan kepada kami, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan barang-barang dagangan mereka. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Kau berkati, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Hari ini adalah hari yang diberkati, hari yang dimana Engkau memberikan kami kemenangan, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, dalam suatu ucapan syukur, dalam suatu ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu.
ku peroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Sana, Gus. Bentar, Gus. Dalam